seperti domba di tengah. Lihat, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala, seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, sekali lagi ini diingatkan kembali kepada kita, ada konteks ya. Konteksnya adalah waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, dan kalau kita extendkan konteks itu menjadi mengutus orang Kristen juga bisa, itu menjadi domba di tengah serigala. Nah, identitas kita mesti jelas, yaitu kita perannya di sini adalah Tuhan kasih identitas yang namanya domba. Dan kalau kita lihat cuma sepenggal ini, maka kita bisa merasa, wah kejam sekali ya, ini pengutusan yang seperti domba, tapi dicemplungin di tengah serigala. Ini apa nggak salah pengutusannya? Tetapi saudara jangan lupa ada satu bentuk relasi segitiga di sini ya. Ada domba, ada serigala, begitu ya. Kesannya kan ada yang paralel begitu. Tetapi domba ini nggak cuma berelasi di dalam konteks dengan serigala, tetapi domba juga berelasi dengan gembala. Jadi ada segitiga, jadi ada Allah yang menjadi gembala kita, dan kita domba, dan ada konteks dunia ini dosa yang bisa menjadi serigala bagi kita sendiri, begitu ya. Jadi ini konteks yang nggak boleh kita lupa, sehingga ini bukan pengutusan yang kejam, karena kalau kita baca di dalam perikop yang lain, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sehingga kalau kita lihat, Tuhan itu tidak pernah berkata-kata lalu kemudian tidak menjalankan. Kalau dia mau kita diutus sebagai domba di tengah serigala dengan satu kemungkinan bisa bertarung dengan serigala, maka Tuhan juga mendampingi kita, atau Tuhan terlebih dahulu bertarung dengan yang namanya serigala atau dosa, maut, kematian, kejahatan. Karena di dalam Yohanes 10 kita bisa lihat gembala itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini yang perlu kita sama-sama perhatikan terlebih dahulu ya. Sehingga waktu kita lihat pengutusan ini, kita nggak melihat satu separuh saja, tetapi kita bisa melihat picture yang lebih utuh gitu ya. Ada domba, serigala, dan jangan lupa ada gembala. Nah, kalau kita baca ayat ini jadi ayat hafalan yang kayaknya gampang ya. Gampang saja, jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kadang-kadang ayat ini bisa kita pikir sudah kita bisa mengerti. Maksudnya begini, oh oke lah, gampang lah. Berarti cerdik seperti ular, ya lihai-lihai dikit lah, tapi jangan terlalu lihai banget lah ya, jadi harus tulus seperti merpati gitu. Kita pikir kadang-kadang, sebagian orang yang lihai berpikir, nah, I'm cerdik enough lah, saya udah lumayan cerdik. Cuman tinggal nambahin tulus aja. Tulus itu tinggal ditambahin lah. Tulus itu kan nggak susah. Tulus itu kan ya jangan diterusin jahatnya, jangan diterusin liciknya, jangan diterusin lihainya, ada batas-batasnya. Maka ya kayaknya saya udah lumayan lah ya, saya cerdik lumayan, saya nggak bisa dibodoh-bodohi orang, tetapi saya tinggal tambah-tambah dikit lah yang namanya tulus, saya rem-rem dikit lah kecerdikan saya. Mungkin sebagian orang bisa berpikir gitu ya, mungkin. Atau sebagian orang pikir, aduh untung lah ya, saya memang nggak liha-liha amat, tapi saya udah punya modal, yaitu ketulusan. Karena saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak punya ambisi sampai gimana banget. Saya nggak punya niat sampai mencelakakan orang, nggak. Saya udah lumayan tulus loh. Saya nggak punya niat jahatin orang. Ya kalau saya ditipu atau saya dijahatin ya saya diem aja. Kita berpikir itu kita sudah tulus. Tapi apakah benar itu tulus? Nah itu yang perlu kita pikir sama-sama ya. Cerdik kita pikir itu perlu effort. Menjadi cerdik itu kayak perlu effort ya, mesti tahu ini jadi berusaha cerdik. Tapi kalau tulus kayak nggak perlu effort. Kita berpikir tulus itu tidak perlu effort. So di sini kita sudah salah besar karena by born kita nggak mungkin tulus. Dengan baik kelahiran kita dalam dunia ini aja kita dilahirkan menjadi orang berdosa itu nggak mungkin tulus pasti. Jadi menjadi tulus ibu-ibu itu perlu effort. Sama besarnya dengan menjadi cerdik seperti ular yang bulan lalu kita udah bahas ya, anticipative mind. Antisipasi, tetapi kita menjadi tulus pun kita perlu effort. Kenapa? Karena kita dilahirkan sebagai orang berdosa yang Alkitab mengatakan kecenderungan hatinya adalah jahat semata-mata. Sehingga menjadi tulus itu disclaimer-nya adalah bukan sama dengan bodoh, nggak ada modal, naif, ya ketipu-tipu dikit saya terimalah demi saya tidak menjadi sejahat-jahatnya orang gitu ya. Saya menjadi tulus, saya terimalah. Kalau saya kena batunya sedikit atau ya karena kurang tahu ya saya nggak balas gitu, maka saya menjadi tulus. Apakah itu? Kayaknya enggak. Karena tulus itu perlu effort. Tulus yang dimaksud di sini adalah integrity. Kita punya integritas.
Sehingga dengan integritas itu kita terbukti tidak bersalah. Integrity sehingga kita tulus seperti merpati. Maksudnya tulus seperti merpati adalah ya menjadi gambaran ketidakbersalahan, innocent. Ini bukan innocent anak ingusan gitu ya, yang innocent kayak nggak tahu apa-apa. Bukan. Ini innocent artinya setelah diselidiki, ternyata ditemukan integritas di dalam hati kita, dan kita terbukti tidak bersalah. Nah, ini namanya tulus seperti merpati. Maka menjadi tulus pastilah tidak tanpa effort. Menjadi tulus itu perlu effort yang besar. Kenapa? Karena menjadi tulus itu core-nya adalah integritas. Siapa nggak perlu effort untuk punya integritas, ibu-ibu sekalian? Semua orang perlu effort untuk punya integritas. Nah, jadi begitu ya. Tulus sama dengan integritas, maka tulus itu nggak sama dengan nggak tahu apa-apa, tapi tulus itu adalah punya integritas. Maksudnya gini, bisa tahu kesulitan atau kelicikan dunia ini, tetapi tidak tergoda untuk masuk di dalamnya. Nah, itu integritas. Kita kan langsung terpikir kalau dalam Alkitab yang punya integritas itu ya, Yusuf misalnya. Yusuf tahu kesulitan di dalam dunia ini. Yusuf digoda terus sama istri Potifar berkali-kali, tetapi dia punya integritas, didapati tidak bersalah kan punya integritas. Kenapa? Karena dia tidak ambil jalan itu. Dia tidak ambil bypass, bisa naik pangkat, bisa dapat privilege yang besar, bisa dapat kenikmatan duniawi, tapi dia nggak ambil itu. Karena apa? Karena dia ada integritas gitu ya. Jadi dia tahu kejahatannya, tetapi dia tidak tergoda untuk masuk di dalamnya. Nah, di sini saya mau bahas integritas lebih agak luas gitu ya, agak luas. Mengingatkan saya pada satu teolog yang bernama Karl Barth. Dia pernah bilang, kita punya dua tangan, dan di dalam tangan kita tuh masing-masing pegang buku. Buku pertama adalah Alkitab, buku kedua adalah koran gitu ya. Buku pertama adalah Alkitab. Alkitab ini kenapa menjadi satu buku di tangan yang kita harus pegang? Karena mengerti Alkitab artinya kita mengerti desain awal dan polisinya Tuhan. Cara Tuhan bekerja menangani dunia ini, dan tujuan awal Tuhan menciptakan kita dan dunia ini, kita menjadi paham. Karena itu semua ada di dalam Alkitab. Ini yang kita sudah bahas di bulan lalu ya. Kita punya anticipative mind, karena kita tahu dunia ini dirancang Tuhan mau kemana, lalu gimana cara Tuhan menangani segala problema yang terjadi di dalam dunia ciptaannya. Sehingga kita tahu bagaimana Tuhan menanganinya, ini menjadi satu pikiran antisipatif. Dan seringkali kita bilang, oh kalau Alkitab itu kan ini ya bacaan yang suci gitu ya, yang apa namanya, yang kayaknya steril gitu ya. Nah, orang yang berpikir tangan satunya pegang Alkitab tuh dengan pikiran gini, saya pokoknya nggak mau tahu yang lain-lain, filsafat apa segala macam itu, aduh ngeri-ngeri lah pokoknya, bisa menyesatkan. Saya mau baca Alkitab karena Alkitab ini suci, membuat saya steril, nggak terkontaminasi dosa, nggak terkontaminasi kejahatan. Itu satu cara pikir yang salah. Kenapa? Karena Alkitab sebenarnya secara jujur, secara blak-blakan memberitahukan kepada kita dosa manusia itu bisa sejahat apa. Sehingga kalau kita berpikir demikian, kita punya harapan yang salah waktu baca Alkitab. Kita akan kaget waktu baca Alkitab secara teliti. Kalau kita baca Alkitab pilih-pilih ayat, ya kita nggak akan kaget ya. Karena kita akan lihat, oh ya normal lah, ini suci, ini baik, ini taat Tuhan gitu. Tapi kalau kita baca dengan teliti, kita akan tahu Alkitab ini memberitahukan kepada kita fakta dosa manusia. Tetapi kenapa Alkitab sangat penting? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan menangani fakta keberdosaan manusia, yaitu dengan adanya janji penebusan. Dan penebusan itu sudah digenapi. Maka waktu kita baca Alkitab, itu kita bukan sok suci, atau kita mau steril dari pengaruh dunia ini, kita justru punya kacamata yang lebih terang. Kita bisa tahu manusia itu kalau jahat sejahat apa, tanpa nyemplung di dalamnya. Karena banyak sekali cerita dari Kejadian sampai Wahyu yang memberikan kita pandangan yang begitu jelas. Alkitab tidak menutupi orang dengan hagiografi ya, biografi yang ditulis dengan sangat steril gitu ya. Misalnya Daud digambarkan tanpa dosa, Abraham tanpa dosa, semua tanpa dosa. Enggak. Semua dengan proporsional seperti Alkitab mau katakan, supaya kita mengenal bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan itu bisa berdosa dan ada penebusan, dan bagaimana orang yang menolak Tuhan itu bisa berdosa seberdosa itu, sekejam itu, dan akhirnya mereka menolak pemulihan dari Tuhan dan mereka dibiarkan Tuhan di dalam kejahatan. Sehingga Alkitab memberi satu pandangan yang sangat clear bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang tepat. Karena cara pandang steril itu nggak works di dalam dunia ini ya. Cara pandang steril itu cuman maunya pegang Tuhan tapi nggak mau lihat fakta, itu nggak bisa.
Karena Tuhan mengajar kita melihat fakta. Tuhan mengajar kita untuk menangani fakta. Tuhan mengajar kita untuk tidak menelan bulat-bulat fakta itu, tetapi mengolah fakta itu sehingga fakta itu berjalan beriringan dengan proyek penebusannya Tuhan. Ya ini kenapa satu sisi kita mesti baca, kita mesti pegang yang namanya Alkitab. Ini buku pertama ya. Lalu punya integritas itu pegang Alkitab, tapi juga punya integritas itu berarti pegang Alkitab dengan benar maksudnya ya. Dan juga pegang koran dengan benar. Pegang koran itu maksudnya apa? Nah, saya mau memperluas ya, mau memperluas koran ini kan zaman dulu ya cuma ada koran ya. Koran ini saya mau perluas dengan sastra, buku, film, lagu, kebudayaan manusia. Ini mau kita pegang dengan lebih luas gitu ya. Kita mesti tahu sejauh mana kebudayaan ini bergerak. Karena kalau kita tidak pernah mengetahui kebudayaan ini bergerak, maka kita akan terkejut suatu saat ketika kebudayaan itu menggedor pintu kita dan kebudayaan itu sudah sangat buruk. Nah, ini biasanya orang tua kadang-kadang jarang memperhatikan. Anaknya dari kecil dididik sangat steril, taunya Alkitab, cerita Alkitab sekolah minggu, nggak pernah diajak menjelajah kemana-mana, sehingga akhirnya, dan sekolah minggu pun itu juga disensor ya, bagian-bagian tertentu nggak diceritain mungkin, jadi nggak pernah ada exposure terhadap keberdosaan manusia, sehingga waktu nanti ketika dia besar, dia akan kaget gitu, melihat, wah dunia ini jahat banget ya, atau cuma dua, dia nggak bisa hidup dalam dunia ini, atau dia terjerumus. Saking takutnya nggak berani bergaul dengan dunia, jadi kuper, atau saking terpesonanya, wah selama ini saya nggak tahu, selama ini kayak kata dalam tempurung, mama saya nggak pernah cerita apa-apa, ternyata pergaulan demikian seru, ya dia pasti langsung terjebak di situ, akan terpikat dan jatuh di dalam dosa. Nah ini loh kesulitannya ya, kesulitannya, tensionnya begini, kalau kita tidak tidak deal dengan ini, suatu saat kebudayaan itu akan mengetok pintu kita dan dia sudah sangat ugly. Ini Abraham Kuyper yang bilang ya, kebudayaan itu mengetok dengan sudah sangat jelek mukanya dan kita akan terkaget-kaget. Kok bisa begini ya? Nah, terlambat. Maka satu tangan yang lain menjadi punya integritas adalah kita pegang koran, kita baca koran itu. Maksudnya adalah sastra, buku, film, lagu dan seterusnya ya. Pak Tong pernah bilang seperti ini, kita nggak bisa baca semua buku di dalam dunia ini. Seperti saudara kan, ya nggak bisa baca semua berita. Kita mesti pegang hal pertama adalah mana yang representatif. Representatif itu artinya mewakili satu pergumulan satu zaman, mewakili representasi satu karya yang agung, yang besar, yang dalam, yang realistis begitu. Sehingga ini bisa menjadi satu cara yang baik untuk kita memahami bagaimana ada anugerah Tuhan secara umum di dalam dunia ini, tetapi juga memahami apa yang menjadi kerusakan di dalam dunia ini. Nah ini loh pentingnya kita satu sisi pegang Alkitab, satu sisi pegang koran. Koran maksudnya tadi ya, kebudayaan manusia kita mesti bisa engage juga seberapa besar kita bisa engage di dalamnya gitu misalnya. Kita mesti baca satu sisi, kita pilih apa? Pilih yang baik. Supaya apa? Yang baik itu akan mendidik kita dalam estetika dan etika. Ini saya sedang pikir-pikir terus ya, dengar khotbah Pak Jimmy beberapa kali, estetika dan etika. Kita kan kadang-kadang untuk mendapat etika itu jalurnya adalah jalur kemarin bilangnya epistemologi. Dikasih tahu, dibelajarin gitu ya. Sudah tak dengerin khotbah Pak Tong berjam-jam kok anak ini nggak berubah gitu. Kita berpikir kalau anak itu mudeng, tahu, ngeh, ini penting loh nak. Kamu bisa berubah. Tidak menyukai. Dia tahu itu penting. Kita tahu itu penting, tapi kita tidak menyukainya. Maka kita nggak akan terdorong ke sana. Karena kita adalah makhluk estetika yang akan cari kemana kita anggap baik. Gitu. Kita anggap menyenangkan, kita anggap indah. Sehingga kalau kita lupa menjelajah estetika dengan cukup, maka kita akan frustasi di satu titik karena rasanya sudah menjejelkan semua doktrin dan doktrin itu baik dan benar, tetapi kita lupa menggarap di sisi yang lain yaitu estetika, kesenangan, kenikmatan. Menjadi orang Kristen itu senang nggak sih? Senang. Kenapa senang? Nah itu kita mesti gali lagi. Merasakan kenikmatan menjadi Kristen, menikmati jadi umat Tuhan yang dibentuk Tuhan dalam buruk maupun keadaan baik, itu menjadi satu hal yang kita perlu pikirkan di dalam angle yang namanya estetika. Karena kalau enggak, ya itu nanti kita dorongannya adalah dorongan kita pikir kita sudah lakukan yang benar, tetapi ternyata kok nggak berubah ya. Kita nggak berubah misalnya, atau anak-anak kita nggak berubah, padahal sudah dengar khotbah yang begitu bagus.
Misalkan gitu kan ya, anak-anak tuh kan dikirim ke Bible Camp Nasional, dikirim ke RITC, harap-harap pulang-pulang ketok magic berhasil, anaknya berubah. Ya mungkin sih berubah ya, karena dia masih terpukau dengan Pak Tong atau siapa gitu ya, firman Tuhan yang dikotbahkan. Tapi habis itu mesti kita follow up. Karena apa? Estetika itu akan menarik, salah satu ya, saya nggak bilang satu-satunya. Estetika itu akan menarik orang pingin seperti itu dan akhirnya etikanya bisa berubah. Nah ini yang perlu ya. Jadi waktu kita pegang satu, menjadi orang yang berintegritas adalah kita tahu kualitas yang baik di dalam dunia ini. Tuhan itu kasih anugerah umum begitu banyak keindahan. Bisa dalam sastra, buku, film, painting, apa macam-macam ya. Lalu kemudian kita juga bisa lihat sebagai sesuatu hal yang baik, lalu kemudian sesuatu hal yang luas. Supaya apa? Supaya kita lihat ragam di dalam dunia ini banyak. Orang yang punya integritas adalah bukan orang yang nggak tahu apa-apa. Orang yang punya integritas adalah orang yang tahu ragam itu begitu banyak. Aspek di dalam hidup itu begitu banyak. Sehingga kalau kita nggak pernah menjelajah, bacaan kita cuma itu aja, kita cuma narrow minded, cuma punya satu, dan habis itu kita mutlakkan ini, lalu kita yang nilai yang lain itu salah atau lebih rendah, maka kita nggak bisa punya integritas. Ketulusan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kita akan segera menjudge bidang lain yang tidak kita dalami itu menjadi bidang yang nggak terlalu penting, bidang yang lebih remeh gitu kan ya. Mungkin bisa begitu efeknya. Nah, ini yang kita hindari, maka kita mau ini lebih luas. Punya integritas berarti punya pandangan yang lebih luas, punya ragam yang lebih luas. Lalu untuk membangun integritas tuh apalagi ibu-ibu yang dipikirkan, yaitu ketika kita melihat budaya di dalam dunia ini, kita bisa lihat macam-macam interaksinya dengan film, dengan sekarang mungkin YouTube, dengan apa hal-hal yang disodorkan itu, kita bisa punya integritas tuh kalau kita memupuk yang namanya kepekaan untuk tahu cry for help di dalam dunia ini. Film itu atau apa sajalah, desain itu dibuat itu nggak untuk desain itu aja, tapi ada sesuatu message yang mau disampaikan. Message-nya bisa berupa propaganda, message-nya bisa berupa cry for help, gitu ya. Bisa berupa propaganda mau mempengaruhi kita, ayo ini kamu beli atau kamu pikir ini bagus, atau kedua message-nya berupa cry for help. Dia lagi menyuarakan sesuatu yang selama ini nggak pernah didengar gitu suaranya. Nah ini yang bisa terjadi ya. Kita bisa bicara tentang hal ini, diskusi hal ini kalau kita benar-benar punya keluasan hati untuk melihat menjelajah ini semua. Jadi 2 buku itu ya, kitab dan koran gitu ya. Misalnya kayak film-film superhero. Kalau kita punya anak kecil gitu ya, bukan hanya sekedar kartun atau tokoh-tokoh baik dan jahat gitu. Tapi sebenarnya superhero itu punya cry for help apa sih? Ini Pak Ivan pernah bahas ya, superhero itu punya cry for help, orang itu butuh juru selamat. Savior, jagoan yang akan membasmi kejahatan gitu kan ya. Itu kan need semua orang kan. Tapi ya diwujudkan di dalam film-film superhero. Lalu misalnya film-film fantasi, ini Pak Jimmy pernah bahas juga. Kenapa sih orang pengen dunia yang yang ideal, yang sepertinya wah gimana gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu punya cry for help akan langit dan bumi yang baru, akan sesuatu yang nanti disempurnakan oleh Tuhan. Tapi kebudayaan nggak akan nyampe sana sih. Sehingga kita bisa mulai masuk itu di dalam memahami hal-hal seperti itu di dalam kita melihat surrounding kita. Dan dari situ kita bisa tahu, oh kalau jalan ini bagusnya di sini, jebakannya di sini. Dari situ kita bisa tahu, kita bisa menolak jebakan dan tetap menghargai anugerah umum yang Tuhan berikan. Kalau kita mau menjelajah ke sana. Kalau kita cuma sempit pikirannya, ya akhirnya susah. Semua diskusi itu nggak akan jalan. Akhirnya ya cuma tahu satu dan yang lainnya dibuang. Dan ini nggak membuat kita punya integritas sih sebenarnya. Kita pikir kita suci gitu ya, karena cuma lurus. Itu nggak lurus, itu nggak suci, itu sempit gitu. Itu beda sekali. Makanya integritas itu perlu effort. Tulus itu perlu effort. Lalu kemudian misalnya kayak film misalnya, film horor gitu. Film horor apa sih yang mau di ini? Apa cuma sekedar ngagetin orang lalu punya special effect yang bagus? Film horor mungkin mau mengemukakan tentang itu injustice, cry for justice. Keadilan tuh nggak berhenti, ketidakadilan bukannya selesai ketika orangnya mati kan ya, masih terus. Ini kebetulan yang ngejar hantunya gitu ya, jadi ini masih terus gitu, lanjut gitu. Ini keadilan harus ditegakkan. Nah kayak gini loh, kita bisa diskusi ya, bisa ngobrol. Nah harap approach seperti ini membuat kita
tahu bagaimana cara dunia ini bergerak. Dunia ini ke arah mana, dunia ini nawarin apa, begitu kita ambil tawarannya, jebakannya di mana. Karena kita deal with it, gitu. Karena kita mau melihat dengan saksama. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa liatin semua film, kita nggak bisa liatin segala sesuatu semuanya. Ya, saya pikir saran Pak Tong itu sangat bagus ya. Kita bisa punya representasi gitu. Kayak lihat ini seperti apa, ini seperti apa. Drama Korea itu apa sih? Cry for Help-nya? Kalau saudara nggak nyampe sana, ya cuma nangis-nangis, lihat berseri-seri, itu bodoh namanya. Itu nggak tulus. Itu dimakan, kemakan sama cerita. Salah. Kita bisa melihat ya, maksudnya sebagai orang Kristen, kita mesti tahu hal-hal seperti ini. Supaya apa? Bukan berarti semua film ditontonin ya, bukan. Tapi kita mulai memikirkan, ini nih sebenarnya berarah kemana. Sehingga kita tahu cara main dunia ini, tetapi tidak terjebak di dalamnya. Sehingga ini loh yang perlu kita bangun, effort yang perlu kita bangun untuk menjadi tulus. Sebelum nanti, ini kan baru perlengkapan ya, kayak kita mau perang tuh baru ada peta, baru ada senjata ini, senjata itu, tapi kita belum bertemu musuhnya nih. Nah, berikutnya ketika kita bertemu, kita deal, nanti akan ada dua jalan sih. Jalannya satu menguntungkan dengan kompromi, yang satu adalah tidak menguntungkan tetapi lurus. Nah, di situ sebenarnya bangunan integritas ini akan membuat kita sampai pada satu titik kita tulus seperti merpati atau enggak. Jadi itu ya, tulus itu bukan tanpa modal. Saya cuma mau meng-highlight itu, ibu-ibu. Tulus itu bukan tanpa modal. Tulus itu perlu bangunan modal yang besar. Tetapi pada satu titik akan terbukti bangunan itu works atau enggak. Ketika ada dua cabang, yang satu menguntungkan tapi kompromi, yang satu kurang menguntungkan dibanding ini, tetapi ini lurus. Nah, di sini kita baru ada tesnya begitu. Nah, maka ini adalah hal yang perlu kita pahami dulu sebelum kita berpikir bahwa kita bisa segampang itu tulus gitu. Kita bisa segampang itu menjadi tulus ketika kita mesti punya bangunan yang cukup kuat membangun itu semua. Kalau enggak, saya rasa akan sulit. Nah, ini yang perlu ibu-ibu sekalian pahami ya. Karena kalau enggak kita akan gampang menjadi orang yang mengklaim bisa tahu ini itu lalu kita tafsirkan menurut diri kita sendiri. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 10 dan seterusnya ini, kita akan melihat bahwa nanti ada ini ya, ada ketulusan itu prepare to suffer rather than compromise. Kita tahu ada alternatif yang lebih menguntungkan, tapi kita berjalan lurus. Ketulusan ini nggak menjamin kita avoid dari kesulitan loh. Ketulusan ini justru menjadi persiapan kita bisa mengambil jalan yang sulit, gitu ya. Bangunan ketulusan tadi, integritas sudah dibangun, tapi begitu pecah dua jalan, nah itulah gunanya yang namanya bangunan integritas, supaya kita bisa ambil jalan yang lurus tapi tidak menguntungkan dibanding jalan yang satunya. Sehingga bukan cara mikirnya bukan saya udah tulus nanti sampai satu titik wah jalan saya mulus lancar, bukan, bangunannya salah. Kita udah bangun dengan integritas yang bagus, tapi pada satu titik ketika harus pilih mana, kita akan pilih jalan yang satu lagi, jalan yang Tuhan mau. Karena ini yang Tuhan pesankan kan, karena ayat 16 dijelaskan dengan ayat-ayat berikutnya, ketika nanti kamu dibawa ke sini, kamu akan diserahkan, kamu akan begini, dihadapkan ke mahkamah, dan segala macam. Itu berarti kan Tuhan sudah mempersiapkan bangunan ketulusan, bangunan integritas ini untuk suatu saat kita disiapkan bisa memilih jalannya itu. Dan ini real kan, ini sesuatu yang real di dalam hidup kita sehari-hari. Ada orang-orang yang misalnya di dalam dunia bisnis, misalnya kalau kamu ya ambil jalan bagaimana dikit, nanti kamu akan untung lebih banyak. Ini nggak melanggar amat, tapi ada orang yang nggak saklek, saya ambilnya begini, sesuai SOP, karena ini jalan yang lurus, sesuai dengan apa yang saya pernah agree dengan orang yang saya bekerja sama, misalnya seperti itu. Sehingga ini jalan hal yang wajar, saya ambil jalan yang lurus, yang keuntungan pasti lebih kurang dibanding orang yang lainnya gitu. Jadi ini bangunan itu mempersiapkan kita seperti itu. Jadi ini ya yang saya harap kita semua bisa tangkap, menjadi tulus itu perlu effort, perlu bangunan integritas, and yet begitu sampai bangunan integritas itu di satu titik kita akan punya kekuatan untuk memilih jalan yang sufferer ini, yang lebih menderita, lebih kurang menguntungkan. Karena untuk itulah kita dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, ini cara memahaminya. Lalu saya mau bagian berikutnya, saya akan explore bagian lebih ke ini ya, merpati ya.
Merpati kan mengingatkan kita kepada, kalau kita baca Imamat, ini adalah hewan kurban yang paling murah ya. Hewan kurban yang paling murah, kalau satu keluarga itu nggak punya uang yang cukup, maka dia akan beli burung merpati gitu untuk jadi persembahan kurban. Jadi sekali lagi, tulus seperti merpati ini berkait dengan kurban, tapi kurban yang nggak menuntut kita mengorbankan sesuatu yang maha besar gitu ya, tapi korban yang sederhana sebenarnya. Tetapi ada humility, ada kerendahan hati, kita mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga ini mencegah kita ketika kita sudah bangun integritas, lalu kemudian kita bisa pilih jalan yang lebih sulit karena benar, kita nggak jatuh di dalam ini ya. Wah, lihat nih betapa integritasnya saya. Saya sangat berintegritas sampai saya bisa pilih jalan ini. Coba teman-temanku yang lain pilih jalan yang kompromi, payah tuh semua. Wah, ini bahaya, bahaya. Integritas kita langsung roboh kena gempa 8 skala Richter gitu ya. Jadi ini adalah pengingat. Merpati adalah hewan yang paling murah. Mengingatkan kita kepada humility, kerendahan hati. Ketika kita bisa pilih jalan itu, tulus seperti merpati ini bukan karena kita kuat, tapi karena memang ini jalan yang paling sederhana sebenarnya, yang bisa kita tempuh. Dalam tanda petik, jalan paling gampang sebenarnya. Yang everybody bisa dapat gitu, yang semua orang bisa reach jalan ini. Ini adalah jalan tulus seperti merpati. Karena hewan kurban murah itu siapa yang nggak bisa beli? Orang paling miskin pun bisa. Sehingga ini menjadi satu pengingat kita ya. Merpati itu lambang kesederhanaan dan lambang ketulusan. Lalu kemudian bagian berikutnya saya mau kaitkan juga, expand pikiran tentang merpati ini ke kaitan dengan peristiwa Nuh, waktu Nuh bahteranya hujan udah berhenti, air mulai surut, dia lepas beberapa burung, dan kemudian burung yang terakhir kan dia lepas merpati begitu ya, dan tandanya oke, semua sudah selesai dan dia bisa keluar. Lalu kemudian ini mengingatkan kita kepada satu pikiran tentang creation and new creation. Ciptaan dan penciptaan, ciptaan yang baru yang dikerjakan oleh Tuhan. Jalan hidup ini adalah jalan hidup new creation. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ini adalah jalan hidup new creation. Kalau saudara dan saya, ibu-ibu semua diciptakan baru di dalam Kristus, ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diciptakan baru oleh Tuhan. Ini ya. Jadi itu Nuh. Lalu saya mau kaitkan itu juga ke waktu Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk seperti merpati gitu ya. Sama ya. New creation itu betul-betul inaugurated, maksudnya benar-benar dipulihkan atau benar-benar dimulai ketika Tuhan Yesus mulai pelayanannya dan seterusnya dan seterusnya. Benar-benar anak Allah itu datang ke dalam dunia membawa ciptaan yang baru itu. Sehingga ini ya, ini berkait juga ketika kita adalah witness of God's new creation. Kita ini adalah orang-orang dibilang Tuhan, kamu harus tulus seperti merpati. Untuk apa? Supaya kita bisa menyaksikan gimana sih ciptaan baru Tuhan itu. Kalau manusia baru tuh kayak apa sih? Nah, manusia baru tuh hidupnya gimana sih? Manusia baru tuh sukanya apa sih? Nah, kita adalah saksinya. Karena apa? Karena berkait dengan nasihat itu, tulus seperti merpati. Jadi ini bukan merpati-merpati pilon dan blow on gitu ya, yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Enggak. Ini punya muatan yang besar. Kita adalah witness of the new creation. Gimana sih orang new creation tuh bersikap di dalam dunia ini? Apakah polos-polos ditelan? Enggak. Tuhan mau kita cerdik. Tapi apakah polos-polos tanpa modal? Enggak. Tuhan mau kita punya modal. Modalnya apa? Modalnya integritas. Lalu integritas bisa ngapain? Integritas ini bisa memberi kekuatan. Kalau sampai satu sisi kita harus pilih jalan. Satu miring, satu lurus. Kita akan pilih jalan yang lurus. Karena ini adalah witness of new creation. Orang Yahudi di dalam Talmud percaya bahwa ketika Roh Kudus melayang-layang di permukaan air di Kejadian 1 itu seperti hovering, itu seperti induk merpati gitu ya, yang melayang-layang menaungi. Jadi ini saya pikir bagi saya sendiri ini satu hal yang, saya jadi, oh iya ya, kenapa bentuknya dalam merpati ya waktu itu ya, waktu baptisan Tuhan Yesus ya. Saya jadi langsung berkait gitu rasanya satu dengan yang lain. Oh, ini kaitannya adalah ciptaan baru. Kita adalah saksi ciptaan baru. Dan bukankah ini judulnya pengutusan ya? Tuhan Yesus memanggil 12 rasul, diutus menjadi semacam ambasador begitu dari kerajaan Allah, utusan kerajaan Allah. Maka kalau kita extend kepada kita sekarang, kita adalah utusan dari kerajaan Allah, maka inilah yang sebenarnya kita adalah orang-orang yang menyaksikan ciptaan baru. Tulus seperti merpati. Jadi ini yang saya harap kita bisa tangkap sama-sama sebagai modal dasar. Nanti ibu-ibu bisa lihat konteks masing-masing dan juga bisa
ini ya maju lebih lanjut ya di dalam pergumulan berikutnya. Cuman yang saya mau highlight di sini, yang saya mau punch di sini adalah itu, ketulusan tuh perlu effort. Ketulusan tuh nggak otomatis kita bisa ada. Ketulusan tuh perlu dibangun. Ketulusan tuh perlu hard work. Perlu ada sesuatu yang dikerjakan gitu ya. Sehingga kita nggak bisa berpikir bahwa kita tulus dengan sendirinya. Dengan bertambahnya umur kita menjadi tulus. Kayaknya enggak deh. Bertambahnya umur kita menjadi makin licik kayaknya. Jadi ini antisipasi ya. Kita harap Tuhan tolong saya mau jadi saksi dari penciptaan yang baru. Saya mau menjadi saksi dari karya Kristus. Kalau ada manusia baru di dalam saya ini manusia baru. Gimana caranya? Saya mau pegang dua buku ini, Alkitab dan pegang koran. Sehingga benar-benar di dalam hidup kita itu pegang dua hal ini menjadi satu buku yang benar-benar kita pegang bersama-sama untuk hidup di dalam dunia ini. Kita baca firman, firman membuat kacamata kita jelas gimana Tuhan punya rencana, gimana Tuhan punya goal, Tuhan punya policy, dan gimana Tuhan menangani dosa. Sisi lain, Koran memberitahukan kita Tuhan itu punya anugerah umum yang besar, dan Tuhan itu mau memberikan semua hal yang baik kepada manusia. Tapi kita lihat bagaimana kelicikan atau permainan dunia ini bisa membuat yang baik itu menjadi sangat buruk. Dosa itu tidak pernah berdiri sendiri. Dosa itu seperti jamur. Jamur itu perlu inang. Kalau kita punya roti tawar jamuran kan perlu roti tawarnya kan supaya ada jamur kan ya. Sama. Dosa itu akan nempel di semua yang baik. Buku yang baik, sastra yang baik, film yang baik, semuanya itu akan ditempelin oleh dosa. Sehingga kita perlu tahu, oh dosa ini jamurnya seakut apa sih? Nah, kita tahu, oh ini jamur, ini bukan, ini pilah-pilah. Sehingga kita punya integritas. Ini yang saya betul-betul berharap ada di dalam pikiran kita semua, dan jalur estetika inilah yang kita tawarkan begitu ya. Maksudnya ketika kita menangani ini gimana? Nanganinya diindoktrinasi terus atau kita mulai memperluas? Ada pengertian, ada keindahan, dan ini yang kita mau minta Tuhan tumbuhkan di dalam hati kita, menjadi ibu-ibu yang mendidik anak, yang deal dengan keluarga, yang mengurus rumah tangga, yang berkomunikasi dengan suami, satu partner di dalam keluarga. Ini menjadi satu hal yang indah kalau kita benar-benar bisa paham hal ini. Oke, sharing saya sampai di sini. Sebelum masuk dalam kelompok, saya mau umumkan beberapa hal dulu. Nanti kita akan masuk dalam Q&A ya. Bisa share screen, Pak Hans atau Bu Feby? Ya, bentar, Bu. Kita akan ada dua ini ya. Ini yang saya harap ibu-ibu tangkap ya waktu kita di GRI itu bikin virtual tour atau nanti di Rabu kedua. Jadi setiap Rabu pertama ada virtual tour anak-anak, lalu kemudian Rabu kedua itu akan ada music treasure hunt nanti yang dipimpin Vikaris Feby tentang musik. Ini tuh kita bukan pengangguran gitu ya. Ini kita bukan, aduh, nggak ada acara nih, apa ya enaknya ya buat inilah gitu supaya seru. Enggak. Kita ada tujuan. Tujuannya adalah ini, via estetika. Anak-anak dapat impresi Tuhan itu begitu indah, Tuhan itu begitu besar anugerahnya, Tuhan itu begitu kaya, anugerah umum itu begitu indah, dan anugerah khusus apalagi gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ini virtual tour besok jam 4. Lalu music treasure hunt, Bu Feby bisa. Nah, ini ya. Jadi Music Treasure Hunt ini akan kita setiap Rabu kedua jam 4. Ini tentang musik supaya kita nggak ini ya. Kamu harus ikut musik yang bagus. Gini. Tapi nggak tahu indahnya di mana. Ya, anak itu kan nggak akan bisa tergerak apa-apa ya. Itu. Satu lagi adalah di dalam remaja, PR remaja yang akan kita adakan di Jumat pertama dan Jumat ketiga. Jadi ini ya dorongan estetika ini mau memberitahu Tuhan itu indah, Tuhan itu mau kita mencintai dia karena dia memberikan keindahan yang begitu banyak. Thank you Bu Feby sharingnya, share screen-nya. Jadi seperti itu ibu-ibu ya. Jadi ini menjadi hal yang kita bukan program selingan, tapi saya mau kita lihat satu kesatuan. Ini satu kesatuan yang kita upayakan gitu loh, supaya kita sehati, kita tahu mengapa apa yang kita kerjakan. Maka kalau Pak Stephen Tong selalu dorong-dorong kita ke museum atau lihat konser, itu bukan supaya ASJ laku, bukan. Tapi supaya kita tuh lihat keindahan gitu. Kalau kita nangkep keindahannya, kita tuh akan ngintil ke sana sendiri. Kita akan cari keindahan itu karena apa? Kita sudah nangkep. Dan betapa senangnya hidup orang Kristen diarahkan dengan seperti itu. Ada memang bagian disiplin, bagian hukuman, tentu ada, bukan jadi hilang. Tetapi alangkah indahnya kalau ragamnya begitu banyak, sehingga kita benar-benar punya hidup yang limpah.
Bu Ellen, bisa pimpin doa Bu Ellen? Bu Ellen Sang. Chang, bacanya apa, Ci? Chang. Chang. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk sore hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus berespon, belajar untuk berintegritas, belajar dari firman Tuhan, tapi juga tidak terlepas dari mengetahui apa yang terjadi di sekitar kami. Kiranya Tuhan terus yang bentuk kami untuk menjadi wanita-wanita yang mau terus berproses di dalam Tuhan. Bersyukur untuk Ibu Dewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.